لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang maha sempurna, yang telah memberikan kepada kita pertolongannya, yang telah memberikan kepada kita semua keselamatan ya, kehidupan, dan telah memberikan kepada kita semua izin ya untuk merasakan ibadah kepadanya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan ya untuk dapat menyempurnakan saum dan ibadah-ibadah Ramadan lainnya di bulan ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Rahimakumullah, pada kesempatan Mutiara Ramadan ini insyaallah kita akan mencoba ya untuk mentadaburi ya suatu karya-karya monumental ya dari hamba-hamba Allah kaum muslimin ya, yang terjadi selama di bulan Ramadan ini. Rahimakumullah, Ramadan itu menawarkan suatu momentum perubahan yang fundamental ya bagi ke arah kehidupan, bukan hanya seorang pribadi mukmin tapi juga kehidupan umat Islam ya secara keseluruhan. Nah, bukan hanya umat Islam secara keseluruhan, bahkan sebetulnya bagi kehidupan manusia seluruhnya. Karena ingatlah ya, waktu manusia ya, tak kala manusia berada dalam kejahiliahan, suatu masa di mana sejarah peradaban telah sampai pada satu titik nadir yang terendah ya, dari nilai-nilai esensi kemuliaan yang hakiki dari seorang manusia. Manusia itu hidup kehilangan arah. Jadi arah hidupnya itu menggunakan alat ukur hawa nafsu dan ro'yunya ya. Dan mereka memperspektifkan dirinya sendiri, Tuhan, ya, kehidupan, alam semesta, masyarakat, ya, berpolitik, ya, bersosial, ekonomi, aturan, dan seluruh sendi-sendi kehidupan lainnya. Nah, itu mereka menggunakan alat ukur yaitu hawa nafsu dan ro'yu mereka ya, akal dan pemikiran mereka belaka. Nah, kalau kita lihat di antara gambaran-gambarannya, bagaimana saat itu ya, seperti tadi penguasa yang memerintah rakyatnya, itu mereka lakukan sesuai dengan tadi kepentingannya ya. Dan kita ketahui di masa itu, masa jahiliyah ya, mereka hidup dalam fanatisme kesukuan yang tinggi ya. Ada para rahib ya dan orang-orang soleh beribadah, tapi mereka beribadah sembunyi-sembunyi ya. Tidak hidup di tengah masyarakat, jadi solusi ya di tengah masyarakat, menjauh dari keramaian manusia. Ada juga ya agama-agama besar pada waktu itu, hanya itu juga sebagai alat penguasa ya untuk meraih kemegahan ya dan kemewahan dunia. Nah, di sisi lain ya, hukum yang berada di tangan mereka itu hanya berlaku bagi rakyat-rakyat bawahan ya. Ya, bukan untuk kolega-kolega mereka. Jadi kalau kita lihat rakyat yang melanggar hukum, maka mereka tegakkan hukumnya. Nah, jika ada koalisinya ya, itu keluarganya itu yang melanggar, maka mereka urungkan hukumnya. Nah, kondisi inilah yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampaikan ya di dalam hadis riwayat Bukhari
beliau menuturkan ya, bersabda, innama ahlakal ladina qablakum ya. Nah, sesungguhnya faktor penyebab kehancuran orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu ya. Wa idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu alaihi al-had gitu ya. Nah, jadi jika mencuri dari kalangan orang yang terhormat, mereka biarkan. Dan jika ada pencuri dari kalangan orang-orang lemah, mereka tegakkan hukum itu gitu, hukum had itu. Nah, itu keadaan di masa jahiliyah. Dan ingatlah pula ya hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadanlah Allah yang maha agung, yang maha berkuasa dan yang maha besar, yang memiliki seluruh alam ini telah menolong dan mengangkat manusia dari kebingungannya. Lalu ia muliakan dengan memilih ya salah seorang darinya untuk menjadi pusat pancaran nurnya ya, hasanah hipahnya ya, tempat turun kalamnya yang suci dan pelaksana perencanaan yang dikehendakinya terhadap makhluk manusia gitu ya. Nah, itulah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus ya hambanya yang terkasih untuk meluruskan kembali, untuk meriset ya, untuk mengembalikan arah poros kehidupan manusia kepada wahyu ya, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, ini di kitabnya yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman ya, Al-Mubarak At-Furi. Nah, dalam kitab beliau Rohiqul Makhtum, nah beliau menyatakan bahwa inilah ya ayat dan surat yang pertama turun ya kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ya. Dan itu terjadi ya, pada tanggal 21 Ramadan ya. Di malam hari ya. Ini bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi ya. Dan saat itu kata beliau usia Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari ya, kalau menurut kalender Hijriyah. Nah, rahimakumullah, inilah ya saat ya bulan Ramadan, inilah saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan bulan ini momentum ya. Untuk apa? Untuk meluruskan kembali arah peradaban manusia ya, sejarah manusia, untuk membimbing kembali tadi manusia ya agar hidupnya berada dalam pancaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya, sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka bulan Ramadan ya, inilah bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Nah, adalah sebagai hudan, petunjuk bagi manusia ya, dan penjelas dari petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah arah perjalanan manusia ya, dari kegelapan pada cahaya, dari kesesatan kepada petunjuk, dari bimbingan hawa nafsu kepada bimbingan wahyu. Nah, lalu terbentuklah umat ini sebagai umat yang baru ya, menggantinya dari ketakutan menjadi keamanan ya. Ya, umat ini yang asalnya tadi ya, ini tidak dikenal bumi, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi ya ragam-ragam ya kelebihan, ragam-ragam keutamaan. Karena ini menjadi umat yang menjadi suatu suri tauladan ya, yang menjadi suatu miniatur bagaimana sebuah peradaban dibangun, yang menjadi contoh bagi peradaban setelahnya. Nah, demikian rahimakumullah, bagaimana Allah telah menginstal ulang ya arah kehidupan manusia. Ini terjadi di bulan Ramadan ya, yang sebelumnya manusia dalam keadaan rusak ya, ini menjadi sesuatu yang baru, yang selaras dengan tujuan penciptaannya, untuk hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini terjadi di bulan Ramadan.
Pesan ini seolah memberikan pelajaran kepada kita semua ya, bahwa bulan Ramadan adalah momentum-momentum bagi kita untuk melakukan suatu persembahan yang terbaik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum-momentum di mana kita menjadikannya waktu ya untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, amanah-amanah kita, untuk lebih memperbaiki diri kita gitu ya. Maka kita akan melihat ya sejarah-sejarah peradaban ya, bahwa tadi karya-karya monumental ternyata ada di bulan Ramadan ini ya. Maka kita lihat bulan Ramadan setelahnya ya juga ya adalah bulan-bulan Ramadan yang penuh dengan kisah yang heroisme ya, yang memperlihatkan semangat juang dan tekad kuat ya dari kaum muslimin, dari umat Islam ya, yang menjadi inspirasi bagi kita semua ya untuk melahirkan karya-karya monumental ya dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, kita bisa simak sebetulnya ya tentang peristiwa-peristiwa besar ini dalam tulisan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya, rahimahullah ya, dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh. Nah, beliau telah menjabarkan ya, menceritakan tentang peristiwa-peristiwa besar selama bulan Ramadan. Insya Allah di kesempatan Mutiara Ramadan ini kita akan mencoba ya menggali bagaimana peristiwa-peristiwa ya sebagai karya-karya umat Islam ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi monumental ya sebagai suatu titik tolak perubahan-perubahan ya bagi peradaban umat ini. Kita lihat peristiwa selanjutnya yang terjadi di bulan Ramadan adalah Perang Badar Al-Kubra ya. Nah, perang ini perang yang sangat menentukan ya. Ini perang setelah berdirinya ya, negara Madinah ya. Dan bagaimana menjaga eksistensi ya dari negara Madinah yang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat antara Muhajirin dan Ansor saat itu bangun gitu ya. Nah, inilah embrio masyarakat Islam ya. Dan di saat itu diujikan ya. Tak kala masyarakat saat itu telah berada dalam naungan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan saat ini diujikan ya. Ini menjadi penentu antara apakah Allah ya akan disembah selamanya ya, ini seperti doa yang terkenal ya dari Rasulullah SAW, atau dikupuri selamanya. Nah, dan ini sekaligus menjadi Yaumul Furqan ya, hari pembeda antara al-haq dan al-batil. Nah, ini pertempuran Badar ini terjadi tanggal 17 Ramadan ya tahun 2 Hijriah, atau bertepatan dengan 13 Maret tahun 624 Masehi ya. Saat itu pasukan muslimin jumlahnya hanya 313 orang ya menurut satu riwayat ya. Sedangkan kaum musyrikin itu jumlah pasukannya 1000 orang ya. Dan ada juga riwayat lain mengatakan 1300 ya. Nah, ada juga mengatakan demikian. Nah, ini sebetulnya pertempuran ya, peperangan yang tidak seimbang baik dari jumlah ya maupun dari peralatan yang mereka miliki ya. Nah, saat itu Rasulullah SAW ya tanggal 12 Ramadan tahun 2 Hijrah ini keluar dengan para sahabat, dan sebetulnya Rasulullah tidak mewajibkan seluruh kaum muslimin ini untuk ambil bagian dalam perang Badar ini, karena tujuan asal ya dari perang Badar ini untuk menyergap kafilah Quraisy ya, bukan untuk berperang ya. Nah, jadi untuk asalnya direncanakan untuk menghadang kafilah yang membawa 1000 unta ya, dan membawa 50 dinar emas, dan ini hanya dijaga oleh 40 orang gitu ya menurut informasi ya sebelumnya yang dilakukan oleh tadi Rasulullah SAW ya, mengutus ya mata-mata ya. Dan ternyata berita ini bocor ya sampai kepada Abu Sufyan, sehingga tak kala mengetahui pergerakan umat Islam dari Madinah ya, nah Quraisy ini segera menyiapkan pasukan yang besar ya, sampai 1.300 pasukan ya menurut satu riwayat ya, dan 600 diantaranya itu pasukan berbaju besi, dan 100 diantaranya penunggang kuda gitu ya. Nah, mereka juga membawa onta dalam jumlah
yang sangat besar gitu ya. Nah, hanya kaum muslimin seperti tadi disampaikan hanya 313 orang gitu ya. Nah, rahimakumullah. Nah, saat itu Rasulullah SAW ya dan pasukannya ya itu juga mendapatkan informasi ya. Nah, ternyata bahwa pasukan Quraisy ini juga mendatangkan pemuka-pemuka Quraisynya ya, tokoh-tokoh mereka. Nah, disebutkan ada Utbah ya, ada Syaibah ya. Ini keduanya anak Rabi'ah. Ada Abul Bakhtari bin Hisam, ada Hakim bin Hizam, ya. Ada Naufal bin Khuwailid, ada Al-Haris bin Amir, ya. Ada Tawimah bin Adi, ada An-Nadr bin Haris dan tokoh Quraisy lainnya ya. Sehingga saat itu dalam riwayat Rasulullah SAW sampai berkata kepada para sahabatnya, Mekah telah mencampakkan para tokohnya ke hadapan kalian. Nah, lalu beliau SAW menunjukkan beberapa tempat ya yang akan menjadi tempat tewasnya beberapa tokoh Quraisy. Nah, rahimakumullah, sebelum perang berkecamuk ya malamnya Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan ya untuk mensucikan kaum muslimin ya dan meneguhkan telapak kaki mereka di atas bumi itu ya. Lalu Allah Azza wa Jalla jadikan hujan tersebut sebagai bencana besar bagi kaum musyrikin ya. Nah, hal ini bisa kita lihat ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ya, ayat yang ke-11 ya. Disebutkan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijzaz syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabita bihil aqdam gitu ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikanmu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu gitu ya. Nah, inilah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada pasukan yang akan berperang di Badar ini ya. Dan di antara nikmat Allah Azza wa Jalla juga saat itu menjadikan para sahabat mengantuk ya dan tertidur pulas ya sebagai penentram jiwanya ya. Nah, rahimakumullah, saat perang berkecamuk Rasulullah SAW itu beliau menjadi yang terdepan ya dalam perang itu ya. Dan kita tahu dalam riwayat ya yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku memperhatikan diri kami pada saat Badar ya, perang Badar. Saat itu kami berlindung ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mereka berlindung berada di balik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau adalah orang yang paling dekat ya, dengan musuh dan orang yang paling susah ya, dalam artian Rasulullah banyak menghadapi musuh-musuhnya ya. Nah, rahimakumullah, dalam riwayat juga ya kita mendapatkan ya suatu doa yang sering juga dikumandangkan ya. Ini doa juga yang terkenal ya, yang diambil dari hadis riwayat Muslim ya. Rasulullah saat itu berdoa ya, Allahumma anjizli ma wa'adtani ya. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'bad fil ard gitu kan ya. Ya Allah Azza wa Jalla, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla, jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Nah, rahimakumullah, dalam riwayat lain disebutkan ini sampai tatkala Rasulullah bermunajat ini ada sahabatnya ya, Abu Bakar radhiyallahu an ya, sampai Rasulullah selendangnya jatuh dan Abu Bakar saat itu mengambil selendang tersebut kemudian meletakkan kembali di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Nabi Allah Azza wa Jalla, sudah cukup engkau bermunajat kepada Rabbmu dan Allah Azza wa Jalla gitu ya. Nah, lalu turunlah Al-Quran ya, surat Al-Anfal ayat ke-9.
id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika kamu memohon pertolongan ya kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, rahimakumullah, saat itu perang pun berkecamuk ya, dan dalam riwayat tak henti-hentinya ya Rasulullah SAW bertempur dengan tadi membaca sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur gitu ya. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Dan seperti yang kita ketahui, pada akhirnya pasukan kaum muslimin walaupun dengan jumlahnya yang sedikit berhasil ya mengalahkan pasukan Badar, pasukan Quraisy ya di perang Badar ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa eksistensi ya suatu tadi masyarakat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai suatu fi'ah ya yang akan menjaga terus wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala telah Allah jaga ya di perang Badar ini yang terjadi di bulan Ramadan. Rahimakumullah, bulan Ramadan telah menetapkan ya, jiwa-jiwa ini menjadi jiwa-jiwa yang betul-betul mendahulukan Allah, yang betul-betul mencintai Allah, yang betul-betul meninggikan yaumil akhir dalam kehidupannya, sehingga ia mampu mengalahkan materi, ia mampu mengalahkan hal-hal lainnya. Tiada lain demi tujuan yang suci ya, demi tujuan kehidupan yang lain di yaumil akhir, dan demi yang dicintainya. Inilah bulan Ramadan di mana saat-saat jiwa-jiwa manusia dididik oleh Al-Khaliq, pemiliknya langsung, Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa kita tiada hijab, karena doa orang-orang yang saum adalah satu doa yang tidak terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya penuh waktu-waktu yang mustajab dengan doa-doa. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya Syahrul Mubarakun, bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan, bulan yang di dalamnya manusia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal yang terbaik. Dan di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala mencegah segala keburukan, bahkan mencegah syaitan ya dari manusia, dari kaum muslimin ya, untuk berbuat yang terbaik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah momentum ya di mana manusia mewujudkan ya karya yang terbaik dalam kehidupannya. Karya antara dirinya dengan Allah, ya karya kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga karya kontribusinya ya pada keluarganya, pada masyarakatnya. Maka mari kita betul-betul menjadikan bulan Ramadan ini bulan di mana momentum bagi kita semua untuk ya, melakukan hal-hal yang terbaik gitu. Insya Allah cita-cita kita yang baik ini akan terwujud di bulan Ramadan ini. Insya Allah apa-apa yang kita inginkan untuk menjadi lebih baik, bahwa kita ingin lebih rajin ya dalam menunaikan ibadah, itu ada di bulan Ramadan ini. Bagi kita yang ingin melakukan ibadah-ibadah dengan dawam dan istiqomah, maka pertolongan Allah itu ada di bulan ini. Maka marilah rahimakumullah kita terus menggunakan waktu-waktu yang begitu berharga ini untuk terus kita berbuat yang terbaik ya, agar kita betul-betul mencapai derajat takwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan kita bahas kembali ya tentang bagaimana karya-karya monumental kaum muslimin di bulan Ramadan ini pada pertemuan selanjutnya dengan peristiwa lainnya. Itu saja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada astaghfiruhu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.